Mas Catur aman? Komunitas guru belajar Nusantara, wadah inspirasi belajar berkarya, merdeka belajar meraih kompetensi, lebah praktik baik demi anak negeri, saling bantu, saling kuatkan, berbagi dan pengalaman menuju cita-cita pendidikan nasional yang tiap murid yang belajar memiliki kesempatan untuk kembangkan dirinya, berbeda potensi bakat dan minatnya. Saatnya belajar berpihak pada mereka. Kami guru belajar Nusantara, komitmen terjaga untuk membangun bangsa. Siapkan pendidikan yang terbaik, generasi Indonesia akan tetap jaya. Monggo Bu Juju. Ya, terima kasih Pak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu lagi di Temu Pendidik Mingguan yang ke-179 di Ngobrol Pintar Selasa malam. Dan kali ini Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan PGRI SLCC Kominfo dan Dinas Pura Kabupaten Wonosobo. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh penggerak KGBN Kabupaten Wonosobo yang telah mensukseskan acara setiap Selasa malam. Dan terima kasih juga kepada narasumber kita malam hari ini yang nanti akan duet ya, luar biasa malam ini spesial. Biasanya eh, narasumbernya satu, tapi ini dua gitu. Jadi mungkin ilmunya juga nanti akan lebih gemuk ya Pak Catur ya. Kemudian terima kasih juga kepada Bu Ani nanti yang akan membersamai narasumber kita pada malam hari ini sampai kurang lebih pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan Bapak Ibu, kita sapa dulu narasumber kita malam hari ini, Ibu Villa Nova Mariana dan Bapak Joko Supriyanto. Selamat malam, Ibu Villa dan Pak Joko. Selamat malam Bu Juju. Iya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Salam kenal dari Rembang ya Bu Juju dan teman-teman semua di Iya, Wonosobo. iya. Terima kasih sekali Bu Villa sudah mau diculik Pak Catur untuk datang ke Wah, Wonosobo. Mudah-mudahan besok beneran bisa datang ke sini. amin amin. Teman-teman di Kabupaten Wonosobo sudah sangat menantikan ilmunya dari Bu Villa dan Pak Joko. Insya Allah nanti apa namanya semakin malam teman-teman akan semakin banyak yang bergabung karena kalau kebetulan Wonosobo itu hujan, Bapak Joko dan Bu Villa. Malam ini hujan dan biasanya sinyal itu agak sedikit kesusahan, termasuk tadi Pak Catur juga agak sedikit apa melayang ya suaranya ya. Dan insya Allah nanti semakin malam Bapak Ibu yang ada di Wonosobo akan semakin banyak yang bergabung karena sekarang selain sinyal juga baru saja turun dari Isya ya, turun dari masjid, baru saja melaksanakan sholat Isya, juga ada yang melaksanakan makan malamnya juga dan insya Allah nanti setelah aktivitas Bapak Ibu yang ada di sini selesai, insya Allah akan bergabung di room ini. Terima kasih Bu Villa, Pak Joko, selamat malam. Selamat malam Bu Juju. Selamat malam Bapak Ibu Iya, semua. iya, terima kasih ya Pak Joko sudah mau diculik Pak Catur ke Wonosobo. Iya. Mudah-mudahan besok Siap-siap. diajak jalan-jalan sama Pak Catur ke Dieng. Harus itu. Ya. Dan malam Ya. hari ini nanti duetnya Pak Joko dan Bu Villa akan dinantikan oleh teman-teman yang ada di Kabupaten Wonosobo. Mudah-mudahan aman ya Pak semuanya ya, lancar sinyalnya terutama karena pertemuan seperti ini kita tidak bisa apa menduga-duga yang
yang lain-lain ya, karena kita tidak secara langsung, jadi untuk sinyal memang kadang tidak bisa diajak kerjasama. Baik, Pak Joko, stay dulu dan kita sapa moderator kita malam hari ini. Selamat malam, Bu Ani. Selamat malam Bu Juju. Iya, apa kabar Bu Ani di Wonosobo? Tapi jarang ketemu ya, Bu ya. Iya betul sama, tapi ketemunya hanya seperti ini Bu, lewat dunia maya. Iya, sehat Bu Ani. Alhamdulillah sehat. Iya, baik Bu Ani. Nanti Bu Ani akan membersamai Pak Joko dan Bu Vila sampai kurang lebih pukul 21 waktu Indonesia Barat atau tapi apabila teman-teman membutuhkan jawaban dari pertanyaan teman-teman, karena biasanya teman-teman antusias dengan apa yang ingin tahu banyak ilmunya yang disampaikan oleh narasumber malam hari ini, boleh maksimal sampai pukul setengah 10 maksimal gitu, oke, Bu Ani. Baik, Bu Ani, waktu sepenuhnya saya serahkan pada Bu Ani dan narasumber kita malam hari ini. Silakan Bu Ani. Baik Bu Juju, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'da. Yang terhormat Ibu Sri Juwaria, Ketua KGBN Wonosobo. Yang saya hormati dua narasumber kita, Bu Vila dan juga Pak Joko. Yang saya hormati segenap penggerak KGBN Wonosobo, Pak Catur dan juga kawan-kawan. Tak lupa Bapak Ibu peserta ngopi semalam TPM ke-179 KGBN Wonosobo. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan malam hari ini kita semua dapat bersua berjumpa dalam acara yang sangat kita nantikan setiap minggu, yaitu ngopi semalam tanpa adanya halangan suatu apapun. Salawat salam senantiasa tercurah kepada baginda Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami memandu ngopi semalam hari ini. Perkenalkan, saya Ania dari SMP Negeri 2 Garung, Kabupaten Wonosobo, yang akan memandu bersama dengan dua narasumber hebat kita, yaitu Ibu Vila Nova Mariana dan juga Bapak Joko Supriyanto, yang kebetulan beliau berdua ternyata dari sekolah yang sama, yaitu Sekolah Islam Umar Harun, kalau tidak salah nih Pak. Nanti untuk lebih lengkapnya Bapak dan Ibu akan memperkenalkan dirinya pada saat menyampaikan materi dengan tema ngopi semalam hari ini, yaitu eh, yang sedang sangat hangat ya di dunia pendidikan, yaitu tentang pendidikan iklim dan juga iklim pendidikan. Luar biasa sekali, ini beda dari ngopi semalam edisi biasanya dengan satu narasumber, sekarang dengan double narasumber ya, luar biasa sekali. Bapak Ibu, bahwa isu yang sedang sangat hangat ya di kalangan di dunia pendidikan, yaitu tentang krisis yang dialami oleh dunia, salah satunya yaitu krisis iklim ya, atau perubahan iklim. Sehingga di sini KGBN Wonosobo sangat berharap bahwa guru-guru di Kabupaten Wonosobo khususnya dan juga di komunitas KGBN pada khususnya, kita bisa memahami bagaimana suasana belajar, dukungan guru, serta kebijakan pendidikan dapat menciptakan ruang belajar yang kondusif, inklusif, dan berdaya bagi semua peserta didik. Kemudian pendidikan iklim, bagaimana sekolah, guru, kurikulum dapat berperan dalam menanamkan kesadaran lingkungan, aksi nyata mitigasi, hingga membangun generasi yang peduli bumi. Sebelumnya, perkenankan kami membuka acara dengan pantun, mohon cakepnya nggih Bapak Ibu. Bunga mawar warna hitam, Cakep. tumbuh di dekat pohon aren. Cakep. Mari belajar di ngopi semalam bersama Cakep. narasumber yang keren-keren. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali ngopi semalam, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, sebelum waktu saya serahkan kepada dua narasumber kita yang hebat, terlebih dahulu akan kami bacakan hal-hal yang sebaiknya
tidak dilakukan pada saat diskusi sedang berlangsung, Bapak Ibu. Yang pertama adalah jangan menyela narasumber saat menyampaikan materi atau menjawab pertanyaan. Yang kedua, peserta sebaiknya mengurungkan untuk memposting apapun saat diskusi sedang berlangsung. Dan yang terakhir, unmute ketika mendengarkan paparan. Demikian untuk mengawali acara. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan dan juga berbagi praktik baik dari beliau berdua, Ibu Vilanova dan juga Bapak Joko Supriyanto. Kami persilakan terlebih dahulu kepada siapa, monggo Pak, Bapak atau Ibu terlebih dahulu. Oke, mungkin dari saya dulu, Bu. Oh, baik, silakan kepada Pak Joko Supriyanto untuk menyampaikan materi. Kami sangat penasaran ini, Pak. Oke. Siap. Monggo Pak sepenuhnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah tidak eh, apa ya, tidak menyangka saya bisa jalan-jalan malam ini di Wonosobo, gitu ya. Tadi apa namanya kemarin sempat dikontak sama Pak Catur ya. Terima kasih Pak Catur. Pak Catur ini adalah teman teman satu kamar saya ini, teman satu kamar saya dulu saat di TPN. Beliau sangat menginspirasi juga ya. Ketika saya dengar KKBN Wonosobo itu pasti yang paling viral di kalangan komunitas guru belajar Nusantara adalah ngopi semalamnya gitu. Sangat luar biasa, konsisten mulai dari dulu sampai sekarang ya. Dan itu juga sengaja dengan adanya sesi ini juga kita share juga Pak Catur ke teman-teman Rembang. Saya juga ngajak pengurus biar nanti juga ayo kita contoh nih apa nih tipsnya dari teman-teman penggerak dari KGBN Wonosobo ini seperti itu. Nah, jadi nanti izin ya untuk mencuri sedikit tips-tipsnya bagaimana kopi semalam ini bisa rutin dilaksanakan apa namanya mulai dari program diadakan sampai sekarang seperti itu. Oke, langsung saja Bapak Ibu ya. Eh, Tadi apa namanya sudah disampaikan bahwasannya kami di sini dari satu sekolah itu memang benar. Kemarin saya memang usul juga ke Pak Catur untuk mengajak rekan saya karena memang pembahasan di tentang iklim pendidikan dan juga pendidikan iklim ini tidak bisa sendirian gitu Pak Catur ya. Karena memang untuk mewujudkannya di dalam lingkungan sekolah pun itu pun juga butuh barengan, tidak bisa sendirian gitu loh. Nah, nanti kita akan belajar apa saja yang perlu dilibatkan, kemudian juga apa saja yang nanti praktik baik yang sudah kita lakukan ya. Mungkin juga praktik baik kami ini tidak belum sempurna mungkin, tapi semoga saja bisa menjadi inspirasi ataupun bisa menjadi pemantik inspirasi dari Bapak Ibu semua sehingga nanti harapannya bisa diterapkan di sekolah masing-masing ataupun diinovasikan seperti itu. Oke. Ya ini juga hadir ya apa namanya Bu Leli. Terima kasih sudah membersamai kami. Bu Leli ini Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara Rembang. Ya. Beliau juga apa namanya ikut hadir menyimak. Semoga kita nanti bisa mengambil inspirasinya ya Bu Leli untuk kita terapkan di Iya, program Pak. kita. Oke. Bapak Ibu izin untuk share screen materinya. Sebentar. Sebentar. Ini sinyal di daerah kami juga sama Bapak Ibu apa namanya seharian tadi juga hujan deras gitu ya lebat. Kemudian juga baru nyala. Jadi ini masa pemulihan jaringan sepertinya. Nah ini. Oke. Apakah bisa terlihat Bapak Ibu untuk slide-nya? Bisa, Bapak. Bisa, Pak. Siap. Izin untuk memulai.
seperti tadi yang sudah disampaikan ya bahwasanya untuk praktik baik yang akan kita sharingkan di malam ini adalah tentang iklim pendidikan dan juga pendidikan iklim gitu. Nah, kami tertarik untuk mengangkat tema ini karena memang pendidikan ini adalah sebagai jantung mitigasi krisis iklim gitu ya. Jadi kita diharapkan semua yang ada di dalam dunia pendidikan ini bisa bekerja sama untuk bisa mencari solusi penanggulangan dari krisis iklim yang kita hadapi itu seperti apa gitu. Karena kan kita juga ini ya, apa namanya, bisa kita ketahui bahwasannya ketika ada masalah di bagian iklim kita, di lingkungan kita, itu pun juga bisa menghambat banyak hal gitu. Misal katakanlah kasus eh, banjir gitu ya, itu mungkin bisa disebabkan oleh eh, kebiasaan yang mungkin masih perlu kita bangun terkait membuang sampah pada tempatnya gitu loh. Sehingga mungkin masyarakat kita masih sering membuang sembarangan, kemudian jatuh di got, menyumbat selokan, sehingga itu menjadi eh, salah satu hal yang menyumbang adanya banjir gitu loh. Dan ketika sudah terjadi kan pasti juga nanti akan mempengaruhi eh, apa namanya ekonomi dari masyarakat juga gitu ya, yang seharusnya mungkin bisa bisa enak ketika mau bekerja, kemudian juga mau apa namanya transaksi jual beli, sehingga ketika ada banjir juga mungkin bisa terhambat. Kemudian juga pendidikan mungkin karena ada banjir kemudian juga akhirnya diliburkan dan yang lain-lain. Nah itu adalah salah satu eh, apa ya eh, sedikit dampak dari iklim sendiri yang kemudian ketika kita lalai untuk menjaganya gitu. Makanya kita yang ada di dunia pendidikan ini harapannya bisa menjadi eh, tonggak awal yang bisa membantu untuk bisa apa namanya membantu krisis iklim ini teratasi seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebelumnya perkenalan dulu Bapak Ibu. Ya, saya Joko Supriyanto. Tugas utama saya di sekolah sebenarnya adalah sebagai sekretaris yayasan gitu. Jadi apa namanya salah satu pengurus harian di sekolah gitu. Kemudian saya juga bergabung sebagai pengurus dan juga penggerak KKBN Rembang. Kemudian saya perkenalkan juga teman saya ada Bu Vilanova Mariana. Beliau yang kemudian kami tunjuk sebagai koordinator penggerak lingkungan hidup Sekolah Islam Muhammad Harun. Beliau juga pengurus dan juga penggerak KKBN Rembang dan juga fasilitator Rangkul Rembang Bapak Ibu. Nah, di sini saya sengaja mengajak rekan kami karena yang sudah kami sampaikan di awal ya, kita tidak bisa bergerak barengan untuk ini. Maaf, kita tidak bisa bergerak sendirian, tapi kita perlu bergerak barengan seperti itu. Nah, kenapa di sini saya memperkenalkan sebagai eh, apa namanya pengurus harian yayasan? Karena memang di sini mungkin saya akan lebih menyoroti bagaimana peran pimpinan ya, mungkin ya, untuk bisa bersinergi dengan gurunya, kemudian juga dengan apa namanya orang tua, sehingga itu nanti harapannya bisa membantu terwujudnya iklim pendidikan dan juga pendidikan iklim yang ada di sekolah seperti itu. Nah, mulai dari tahun kemarin Bapak Ibu, dari tahun 2024 awal, alhamdulillah kita sudah menginisiasi adanya eh, program lingkungan hidup gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau misal di sekolah-sekolahnya itu ada semacam jobdesk guru khusus gitu ya. Ada apa namanya? Guru mapel mungkin, ada guru olahraga. Nah, kalau di kami itu dari tahun 2024 kemarin kita menambah ada dua sub lagi yaitu penggerak lingkungan hidup gitu. Beliau juga sama apa namanya bukan cuma sekedar seperti apa ya tukang kebun mungkin ya kalau yang kita kenal cuma sekedar apa namanya datang membersihkan kemudian pulang datang lagi setelah setelah sekolah selesai itu bukan. Tapi penggerak lingkungan hidup ini adalah memang guru-guru yang kita tugaskan, kita bentuk timnya. Kemudian kita tugaskan untuk bisa membuat program bagaimana sih biar nanti eh, guru, murid, bahkan juga orang tua itu nanti bisa sevisi dengan kita gitu untuk bisa mewujudkan pendidikan iklim dan juga iklim pendidikan yang ada di sekolah seperti itu. Nah, nanti teman saya ini yang akan menceritakan detail praktik baiknya apa saja yang sudah pernah kita lakukan di sekolah seperti itu, Pak Ibu. Nah,
ketahui Bapak Ibu. Nah, bahwasanya krisis iklim itu bukan hanya persoalan planet ya, mungkin kita bisa sepakat ini, tapi juga persoalan manusia gitu. Nah, karena sebenarnya menurut kami pribadi itu justru yang menjadi penyebab utama adalah manusianya gitu loh. Ya, bisa kita lihat gambar di sini adanya banjir, kemudian juga apa namanya eh, lingkungan yang tercemar. Ini pun juga tidak jauh dari ulah manusia itu sendiri gitu. Sehingga ketika dampaknya sudah sampai ke kita baru bingung jadinya. Nah, kemudian yang bisa menjadi eh, refleksi kita bersama Bapak Ibu, apakah pendidikan kita selama ini sudah mempersiapkan anak untuk menghadapi krisis iklim? Dalam artian apa? Apakah pembelajaran kita cuma berhenti dalam ruang kelas, sehingga itu nanti anak juga merasa bingung untuk mengimplementasikan di kehidupan nyatanya, atau kita sudah mengajak anak untuk berpikir kritis, kemudian mencoba untuk mencari solusi dari apa yang tantangan-tantangan dari lingkungan sekitarnya. Nah, itu yang kemudian perlu kita refleksikan bersama Bapak Ibu. Ya. Karena jika pembelajaran kita cuma berhenti di ruang kelas, ya, apa namanya, mungkin yang terjadi adalah dulu saya pernah dapat cerita dari apa namanya guru kami. Ya, mungkin yang terjadi adalah ketika anak diminta untuk mengisi opsional pilihan ganda ya, katakanlah jika kamu melihat sampah berserakan, apa yang kamu lakukan? Mungkin murid akan bisa menjawab, dia akan mengambilnya dan membuang di tempat sampah gitu loh. Tapi ketika itu berhenti di ruang kelas, ya cuma bisanya sampai situ gitu loh Pak itu. Tapi kalau dia diajari untuk apa bernalar kritis, kemudian mencari solusi, maka juga harapannya bisa anak ini bisa benar-benar mengimplementasikan gitu. Ketika dia melihat sama berserakan itu benar-benar melakukan apa yang dia pilih di opsional tadi gitu loh. Ya, jadi bukan cuma sekedar pandai menjawab tapi juga bisa merealisasikan dalam kehidupan dunia nyatanya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan itu akan menjadi PR besar kita bersama. Nah, krisis iklim itu merupakan ancaman nyata masa depan Bapak Ibu. Maka peran dari pendidikan yang tadi juga sempat saya sampaikan adalah pertama menumbuhkan generasi yang kompeten dan juga solutif. Gitu. Nah ini juga apa namanya muhal untuk terjadi ketika guru ya di dalam kelas itu cuma terpaku pada LKS, kemudian juga cuma sekedar apa namanya didikte untuk mendengarkan, kemudian mengumpulkan jawaban. Nah itu tidak cukup Bapak Ibu ya. Nah, mungkin semoga praktik-praktik seperti itu juga sudah jauh dari sekolah-sekolah kita. Dan saya yakin juga mungkin Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini ya, mungkin juga tidak pertama kalinya ngopi di Wonosobo ini, tentunya juga sudah terpapar banyak tentang praktik-praktik pendidikan yang berorientasi pada murid seperti itu. Nah, harapannya kita juga melakukan itu Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa menumbuhkan generasi atau murid-murid kita ini menjadi pribadi yang kompeten dan juga solutif, bisa tahu cara gitu. Ya, kalau di visi misi kami itu ada yang namanya mandiri mencari cara kayak gitu. Kemudian mengubah pola perilaku menuju gaya hidup berkelanjutan Bapak Ibu. Nah, ini adalah peran pendidikan. Nah, di sini kami sebagai bisa dikatakan pimpinan di dalam sekolah ya, kami sebagai yayasan itu juga benar-benar merumuskan ya. Kita kan juga yang namanya soal ada yang namanya visi misi itu Bapak Ibu ya. Nah, itu pun kami juga benar-benar merumuskan bagaimana visi ini itu nanti selaras dengan apa yang diajarkan guru di dalam ruang kelasnya gitu loh. Selaras juga dengan apa yang diajarkan orang tua di dalam rumah kayak gitu. Nah, makanya di dalam visi misi kami itu ada dimensi-dimensinya gitu. Kita ada misal visi kita kan ada tiga berintegritas, mandiri dan juga kolaboratif. Nah nanti di integritas ini juga nanti akan ada dimensinya Bapak Ibu yang mengarah kepada profil yang jelas gitu. Kemudian nanti yang di bagian mandiri itu juga ada masing-masing dimensinya. Begitupun juga yang di kolaboratif gitu. Nah kemudian dari situ mengarah ke profil-profil yang kami tuju Bapak Ibu.
Nah, dari situlah kemudian kita sampaikan ke kurikulum, kita sampaikan ke guru-guru bahwasanya nanti untuk pembelajaran itu paling tidak ada dua tujuan gitu ya. Jadi selain tujuan materi yang ingin dicapai, yang ingin disampaikan, tapi juga ada tujuan profil yang ingin dicapai itu juga harus gitu. Makanya nanti guru-guru boleh memilih profil mana dulu yang ingin ditumbuhkan gitu. Misal mau profil kompeten dulu kah atau profil komunikasi yang mau ditumbuhkan dulu atau mungkin integritasnya dulu itu boleh. Yang penting semua profil yang ada di dimensi dalam misi itu tersampaikan dalam waktu 1 tahun pembelajaran Bapak Ibu. Nah, itu adalah salah satu usaha kami dari pimpinan sekolah ya apa namanya biar biar apa namanya yang kami ajarkan di murid-murid itu tidak cuma berhenti di dalam ruang kelas tapi juga bisa eh, ber, berkelanjutan seperti itu. Nah, bahkan visi misi itu juga kita sampaikan berulang Bapak Ibu ya setiap kali event POMG. Kita di awal tahun selalu ada event POMG, pertemuan orang tua murid dan guru. Itu kita juga sampaikan ulang ya meskipun orang tua ini pernah dengar Pak yang kemarin nggak apa-apa, kita harus recalling ya, kita harus menjelaskan ulang karena mungkin eh, semuanya itu butuh difahamkan ulang atau mungkin ya biar lebih ngeh, biar lebih paham aja. Karena bagaimanapun visi misi ini adalah ruhnya ataupun yang mau kita tuju bersama di dalam pendidikan yang ada di sekolah kami seperti itu. Nah, kemudian salah satu eh, hal hal besar yang kita lakukan di apa namanya sekolah kami itu adalah kita mulai untuk belajar untuk hemat listrik Bapak Ibu ya. Karena kita ada temuan ternyata listrik kita ini ketika kita kok tidak menjaganya dalam artian penggunaannya sembarangan itu ternyata juga lumayan gitu ya. Apa namanya untuk tagihan-tagihannya kayak gitu. Dan itu pun kalau berkelanjutan kan juga bisa berpengaruh pada sekolah juga. Gitu. Nah, kemudian juga memilah dan mengurangi sampah. Nah, mungkin apa yang kita lakukan ini adalah hal kecil ya, yang kami usahakan tapi tetap berkelanjutan gitu. Nah, di sini yang menjadi eh, pegangan kami juga sebenarnya sadar Bapak Ibu kalau program kami untuk memilah dan mengurangi sampah ini mungkin tidak bisa membersihkan penuh area kami gitu ya. Atau mungkin jangankan di area desa kami ya gitu loh. Apa namanya? Di lingkungan sekitar pun, di sekitar sekolah pun mungkin juga kita tidak bisa membersihkan penuh. Tapi paling tidak kita tidak ingin menjadi pribadi yang ikut menyumbang mengotori bumi. Nah, itu. Nah, makanya kita meskipun kita paham dengan apa yang tadi eh, apa namanya menjadi prinsip kami juga tetap tidak surut ya untuk terus mengkampanyekan saat event perayaan hasil belajar kita undang masyarakat sekitar, kemudian kita juga undang sekolah-sekolah sekitar, kita kampanyekan terus pentingnya untuk memilah dan juga mengurangi sampah ini, Bapak Ibu. Karena iklim pendidikan ya itu kan sejatinya adalah bagaimana kita bisa menciptakan suasana dan juga kebijakan serta interaksi di ekosistem sekolah kita itu menjadi nyaman Bapak Ibu. Makanya tadi kita sampaikan di awal itu butuh sinergi semuanya gitu ya, baik dari kepala sekolah ataupun pimpinan, kemudian guru, murid dan juga orang tua. Ini harus saling bersinergi karena kalau misal katakanlah kepala sekolahnya sendiri membuat kebijakan, tapi ternyata guru dalam pembelajarannya tidak selaras, tentunya juga itu akan menghambat terciptanya iklim pendidikan dan juga pendidikan iklim ini sendiri. Gitu. Begitupun ketika kepala sekolah dan guru kompak, tapi murid enggan untuk menyambut dan juga orang tua itu pun juga akan susah. Jadi memang keempatnya ini harus harus saling bersinergi Bapak Ibu. Makanya kita perlu untuk eh, terus melakukan komunikasi, refleksi, gitu ya, untuk bisa mengawal apa yang sudah menjadi tujuan kita bersama. Nah, dan ciri-ciri iklim pendidikan sehat itu adalah aman, inklusif ya. Inklusif di sini tidak cuma sekedar kita apa namanya menerima murid berkebutuhan khusus mungkin ya, tapi juga bisa memandang murid itu memang
memiliki kompetensi dan juga potensi masing-masing, sehingga memang butuh difasilitasi sesuai dengan potensinya seperti itu. Seperti tadi yang kita nyanyikan bersama ya di Mars KGBN itu. Tuh. Kalau di sekolah kami juga sekolah inklusi Bapak Ibu, jadi juga ada murid berkebutuhan khusus gitu ya. Tapi yang menjadi apa ya pegangan kami itu bukan cuma sekedar bagaimana murid yang berkebutuhan khusus ini teratasi gitu loh. Tapi yang menjadi PR besarnya malah justru bagaimana anak-anak tipikal ini bisa menerima anak-anak berkebutuhan khusus gitu loh. Dan juga bagaimana anak-anak yang berkebutuhan khusus ini bisa berbaur dengan anak-anak yang tipikal seperti itu. Nah, ini yang menjadi terus kita evaluasi. Ya harapannya biar nanti anak-anak katakanlah yang tipikal ya ketika sudah keluar dari sekolah sudah merambah ke lingkungan yang lebih luas, ketika menemukan perbedaan antar sesama itu tetap muncul bisa saling menghargai gitu loh. Seperti itu. Begitupun juga yang anak-anak berkebutuhan khusus, meskipun nanti dia ada di luar, ketemu dengan orang luar, juga bisa berinteraksi dengan kadar yang dia mampu seperti itu. Kemudian juga adil dan juga kolaboratif, mendorong kritis, kreatif, dan juga solutif. Nah, ini tentunya tidak mungkin eh, terwujud ketika cuma ada interupsi kebijakan dari kepala sekolah ataupun pimpinan madrasah ataupun sekolah gitu ya. Nah, ini semuanya sekali lagi kami sampaikan mungkin bisa terwujud ya ketika semuanya saling bersinergi, Bapak Ibu. Makanya nanti kita bisa ini ya bisa dijelaskan juga nanti oleh teman-teman oleh teman kami nanti Bu Vila bagaimana untuk melibatkan semuanya ini. Iklim pendidikan adalah kapasitas kolektif, artinya tidak bisa dibangun hanya oleh satu orang, melainkan hasil kerjasama semua pihak dalam ekosistem pendidikan. Tadi yang kami sampaikan, kepala sekolah ataupun pimpinan mungkin menciptakan kebijakan yang mendukung. Ya, itu pun ini pun kalau yang praktik di kami Bapak Ibu, tentunya sebenarnya kan untuk setiap kali kita membuat kebijakan baru, itu kan juga tidak mungkin bisa langsung diterima oleh eh, guru ataupun oleh ini ya warga sekolah gitu ya. Makanya kita di sini juga perlu punya skill ataupun strategi untuk menyampaikan ke mereka seperti itu. Nah, kita seringnya kalau menyampaikan itu dalam apa ya intinya itu kayak tidak langsung instruksi ini harus dilakukan gitu loh. Kita seringnya menyampaikan temuan dulu kita temuannya sampaikan, kemudian kita ada harapan seperti apa. Nah, kemudian kita sampaikan juga kita ada ide seperti ini. Nah, menurut Bapak Ibu guru semuanya seperti apa gitu. Nah, katakanlah kita mau share-nya ke guru ya kita minta pendapatnya dulu. Nah, di situ kemudian ketika sudah terjadi eh, apa namanya saling usul pendapat, nanti kemudian kita cari jalan tengahnya sesuai dengan apa yang nyaman untuk kita lakukan bersama, yaitu yang kemudian kita terapkan bersama Bapak Ibu. Jadi tidak tidak langsung apa yang dari kepala sekolah punya ide apa, kemudian langsung harus dijalankan, itu enggak, gitu. Karena memang butuh adanya sarana mediasi tadi ya, gitu ya. Ya, artinya kita butuh duduk bareng, bahas bareng untuk biar apa yang ada di eh, pikiran ataupun tujuan dari pimpinan ini itu nyampe juga menjadi tujuan dan juga harapan dari guru, murid maupun orang tua seperti itu. Sehingga nanti kalau sudah guru seperti pemahaman, maka juga akan tahu penerapan metode belajarnya nanti bagaimana biar nanti mendukung tujuan bersama kayak itu. Murid juga nanti bisa dilibatkan oleh guru juga sama yang nanti tentunya menggunakan strategi pembelajaran ataupun komunikasi yang bisa dipahami murid seperti itu. Ya, sehingga nanti juga harapannya eh, pada intinya goalnya adalah bagaimana apa yang menjadi pikiran kita, hal baik yang ada di pikiran kita itu kemudian nanti juga sama diterima oleh guru, murid dan orang tua Bapak Ibu. Sehingga nanti akan muncul eh, beberapa peran yang jika ini kemudian saling bekerja sama, maka akan muncul atau tercipta iklim pendidikan dan juga pendidikan iklim tadi gitu. Nah, Bapak Ibu mungkin itu yang sekilas bisa kami sampaikan. Nanti saya ingin Bapak Ibu mungkin juga menyimak pemaparan materi dari teman kami ya, teman kami bersama di sekolah kami. Ya.
Oke. Bu Vela ini adalah koordinatornya dan juga mungkin nanti Bapak Ibu bisa tanya banyak ya tentang praktik-praktiknya yang ada di sekolah kami. Semoga nanti bisa menginspirasi seperti itu. Oke, mungkin langsung saja Bu Vela, apakah bisa dilanjutkan? Oke, terima kasih Pak Joko Oke. atas waktunya. Eh ya, ini langsung saja saya menyambung dari Pak Joko tadi ya teman-teman. Eh Kalau Pak Joko tadi mungkin banyak menceritakan bagaimana iklim pendidikan itu tercipta di sekolahan kami, di Sekolah Islam Muhammad Harun. Dan ini saya akan menceritakan bagaimana praktek-praktek yang sudah dilakukan di sekolah kami dalam menghadapi krisis iklim ini. Seperti itu. Nah, ini ada satu kalimat. eh ini kalimat penyemangat kita ya. Kita bisa mulai menyelamatkan bumi dari sekarang. Nah, yang sudah kita ketahui, Bapak Ibu semua, bagaimana keadaan bumi saat ini, yang mungkin Bapak Ibu semua udah lahir di tahun-tahun 80-an dan semakin ke sini udah berapa puluh tahun hidup di bumi dan tahulah bagaimana kondisi bumi yang sekarang ini. Nah, lanjut Pak Joko. Nah, kita mulai dari mana? Dari mana kira-kira kita bisa mau mulai menyelamatkan diri, teman-teman? Di sini saya mencantumkan bahwa kita bisa memulai dari kebiasaan hidup sehari-hari dalam sekolah, keluarga maupun masyarakat, yaitu kepedulian terhadap sampah. Tuh, nah, eh, sebelumnya tadi Pak Joko sudah menceritakan saya adalah guru koordinator guru penggerak lingkungan hidup di sekolah yang sudah berjalan 2 tahun ini. Tahun kemarin adalah awal mula terbentuknya guru penggerak lingkungan. Yang sebelumnya memang sudah ada guru penggerak lingkungan, tapi belum ada program yang masuk di kelas secara langsung. Nah, mulai dari tahun kemarin kami masuk di kelas membersamai anak-anak. Jadi setiap mulai dari anak PAUD usia 1 tahun sampai jenjang SMA itu ada kegiatan kelas lingkungan hidup seperti itu Bapak Ibu. Di situ kami menyampaikan banyak eh, materi, juga praktek-praktek yang harus dilakukan sama anak-anak, yang itu merupakan kepedulian kita sebagai makhluk di bumi untuk menjaga kelestarian bumi seperti itu. Nah, ini sedikit banyak di tahun kemarin, kami mengambil materi itu memang mengenalkan anak tentang sampah. Jadi di Sekolah Omar Harun, kami juga bekerja sama dengan Pusat Pengolahan Sampah Al Anwar 3. Nah, di situ pusat pengolahan sampah yang dari sampah, semua sampah diolah yang akhirnya tidak ada sampah yang terbuang sia-sia. Semua sampah di situ diolah. Kami mengajak kolaborasi, kami mengajak anak berkunjung ke sana dan juga mendatangkan eh, apa namanya kakak-kakak pengolahan sampah itu tadi ke sekolahan juga seperti itu. Lanjut Pak Joko. Bisa dilanjut Pak Joko. Nah, ini bagaimana anak bisa belajar dari sampah? Ya, seperti yang biasa Bapak Ibu dengar bahwa belajar sampah itu lebih umum menggunakan 3R ya. Ada mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang yang biasa disebut dengan reduce, reuse, dan recycle. Nah, di sini ada gambar bahwa di situ kami melakukan ada gambar itu kantin, kantin sekolah kami. Jadi di kantin itu kantin yang ada di sekolah kami itu sudah bebas sampah.
Di situ semua makanan itu menggunakan wadah yang bisa digunakan kembali, dicuci kembali, seperti itu. Terus di situ juga kami memanfaatkan eh, galon, galon bekas. Itu kemarin di kelas lingkungan hidup juga kami selain belajar tentang mengurangi sampah, memilah sampah, mengolah sampah, kami juga kemarin itu mengajak anak-anak untuk budidaya, melakukan budidaya dan juga menanam sayuran seperti itu. Itu dilakukan di kelas lingkungan hidup. Nah, itu kami budidaya lele yang memanfaatkan galon bekas sebagai medianya, sebagai tempatnya. Dan alhamdulillah lelenya itu berhasil kami panen. Kami mulai ini apa namanya melakukan budidaya lele itu di bulan Januari. Di bulan Januari, terus di bulan April waktu puasa itu April apa Maret kemarin waktu puasa itu eh, kita sudah berhasil memanennya dan dibuat untuk buka bersama. Begitupun juga dengan sayurannya. Tapi kalau sayurannya kemarin masih kecil-kecil, akhirnya kita mencari tambahan di pasar. Dan itu juga melibatkan anak, mengajak mereka ke pasar untuk membeli bahan-bahannya seperti itu. Dan di sini ada gambar itu adalah paving tadi. Paving itu ya ini paving ini itu hasil daur ulang dari sampah-sampah yang ada di sekolahan yang sudah diangkut oleh PPS tadi, Pusat Pengolahan Sampah. Di sana itu selain apa namanya sampah-sampah yang organik. Kalau organik itu digunakan sebagai didaur eh, maggot untuk ternak maggot dan yang sampah non organik atau residu itu diolah dibakar menjadi paving seperti itu. Lanjut Pak Joko. Nah, radius yang dilakukan di sekolah kami mengawal betul bagaimana anak-anak itu benar-benar mengurangi sampahnya, kayak gitu. Jadi di situ ada anak membawa bekal yang minim sampah. Ini kami komunikasikan di orang tua yang tadi Pak Joko menceritakan bahwa di sekolahan itu setiap awal tahun ada yang namanya POMG. Nah, di POMG itu kami juga menginformasikan kepada orang tua bahwa pentingnya nanti ketika anak udah masuk, orang tua itu membawakan bekal makanan itu yang minim sampah kayak gitu. Jadi membawa kotak makan sendiri, membawa botol minum sendiri, dan kami pun di sekolah juga menyediakan air minum di galon. Jadi kalau anak membawa air minum dari rumah kok kurang, nah kami menyediakan galon untuk diisi ulang seperti itu. Nah, selain itu, ketika anak membawa makanan yang ada bungkus sampahnya, kami juga eh, sampah-sampah itu dibawa pulang lagi oleh anak. Jadi tidak ditinggal di sekolahan, tapi kami memberikan itu sampah-sampah itu untuk dibawa pulang kembali. Karena apa? Memang tujuannya untuk mengurangi sampah kayak gitu. Dan agar orang tua besoknya tahu, oh di sekolah memang tidak boleh untuk membuang sampah di sekolah ya. Jadi orang tua biar membawakan bekal makanan itu berada di kotak makan seperti itu. Terus yang kedua adalah kantin sekolah tidak menjual jajan yang menghasilkan sampah. Ya, seperti seperti yang Bapak Ibu ketahui di sini ada mangkok-mangkok, ada gelas-gelas. Ini memang bentuk kantin kita, kantinnya itu outdoor di luar dan menggunakan wadah-wadah yang bisa dicuci kembali. Kayak gitu. Memang benar-benar tidak ada sampahnya. eh Meskipun itu tusuk sate ya. Meskipun itu tusuk sate itu juga tidak diperkenankan untuk dijual di sekolahan dan makanan yang ada di kantin itu semuanya makanan olahan dari orang tua.
dari guru-guru. Jadi guru-guru ikut menjual di kantin dan itu ada kriteria yang harus sehat, bergizi, dan juga tidak tidak menggunakan sampah tadi. Seperti itu. Lanjutnya Pak Joko. Nah, selain itu, kami mengawalnya terkait kegiatan tadi mengurangi sampah, kami juga melakukan sosialisasi kepada anak-anak mulai dari usia 1 tahun tadi sampai anak SMA. Di sini kami melakukan apa sosialisasi kalau anak PAUD kan memang lebih ke ini ya gambar kayak gitu ya. Jadi kita benar-benar menggunakan media gambar kayak gitu. Terus ini juga ada eh, ini kunjungan langsung ke depan sekolah. Di sini tempat pembuang sampah di depan sekolah. Itu ada tempat sampahnya di situ, Bapak Ibu. Dan apa tujuannya kita mengenalkan di situ? Nah, kita perkenalkan macam-macam sampah yang ada di sekolah dan harapannya meskipun di situ kami menyediakan residu, itu harapannya kot tempat sampah residu itu tuh kosong gitu loh, nggak ada isinya kayak gitu. Mungkin isinya cuma tisu atau apa ya, yang biasanya kalau di sekolah itu kan, kalau yang anak kecil-kecil ya, mungkin itu ingusnya atau tadi tumpahan habis makan bekal kayak gitu, itu kan ada tisunya. Nah itu tidak apa-apa untuk dibuang kayak gitu, tapi untuk bungkus jajan harapannya tidak ada kayak gitu. Jadi sampah-sampah yang ada di sekolahan hanya sampah-sampah media. Seperti tadi habis memotong kertas, terus apa? Mungkin ada sampah-sampah media yang lain yang memang itu tidak bisa didaur ulang kayak gitu. Nah, selanjutnya Pak Joko. Nah, dan mengurangi sampah juga, termasuk mengurangi sampah di sekolah, kami bekerja sama dengan orang tua. Jadi memang seperti yang dikatakan Pak Joko tadi, kita tidak bisa dalam pendidikan iklim dan iklim pendidikan kita tidak bisa sendirian, tapi memang kita harus eh, bekerja sama dengan orang tua, dengan pimpinan dan semua anak-anak. Nah, ini di sini seperti yang kita ketahui ada botol-botol, ada gelas, piring. Nah, ini itu saat acara wisuda kemarin, acara akhir usanah, yang mana acara besar yang itu mengundang semua wali murid dan anak-anak juga. Tapi kami memang sama sekali tidak menggunakan snack yang biasanya Bapak Ibu kalau ada acara apa itu kan pakai snack kotakan seperti itu ya. Nah, kalau di sekolah kami itu sudah tidak. Jajannya itu berasal dari jajannya orang tua membawa sendiri dari rumah, potluck. Jadi orang tua membawa makanan dari rumah yang mana makanan itu juga yang minim sampah. Makanan itu minim sampah dan nanti dikumpulkan, terus kami yang dari si konsumsi itu eh, membagi di piring-piring seperti itu. Dan orang tua dihimbau juga untuk membawa botol minum dari rumah. Kami menyediakan galon-galon, itu seperti yang di paling belakang itu kelihatan ada galon. Nah, kami menyediakan galon untuk orang tua mengisi ulang air. Kayak gitu. Jadi, biasanya kalau ada acara itu di sekolahan, itu kan paling banyak adalah sampah ya, Bapak Ibu. Nah, di sini kami benar-benar mengawal bagaimana sampah itu tidak banyak. Dan ini juga kami sampaikan kepada anak-anak dan orang tua. Dan itu anak-anak benar-benar menyampaikan kepada orang tua bahwa eh, ketika ada acara itu benar-benar minim sampah kayak gitu. Selanjutnya Pak Joko. Nah, selanjutnya adalah reuse. Nah, di sini eh, kantin tadi anak-anak makan jajannya, terus ini ada menggunakan kembali ya. Jadi reuse menggunakan kembali wadah-wadah kantin tadi. Terus di sini menggunakan kembali galon bekas, digunakan untuk apa namanya, ternak ikan lele. Dan ini ada kalau bahasa Jawanya apa, wakul, bakul itu ya, buat nasi biasanya. Nah, ini juga sebenarnya udah sobek-sobek semua, udah rusak bakul-bakul yang ada di sini. Dan kami manfaatkan untuk
sebagai tanaman. Jadi di atasnya sebagai tutup lele dan ini ada tanamannya kayak gitu. Nah, selain itu eh kami juga penggunaan seperti di sekolah itu, kami menggunakan media-media yang digunakan di kelas itu juga media-media yang benar-benar ketika mau menggunakan karya yang sekiranya karya itu tidak menjadi sampah kembali seperti itu. Lanjutnya Pak Joko. Nah, ini pemanfaatan galon bekas. Jadi galon tadi selain digunakan untuk lele, ini juga hasil karya anak. Ada yang pemanfaatan galon bekas menjadi tempat sampah kelas. Menjadi tempat sampah ini adalah hasil karya anak. Anak sendiri yang berinisiatif untuk membuat galon bekas menjadi tempat sampah. Seperti ini. Nah, tapi sebenarnya di kelas-kelas itu tidak ada tong sampah seperti itu Bapak Ibu, yang bulat, yang keranjang kayak gitu tidak. Tapi tong sampah yang ada di sekolahan adalah tong sampah tas seperti ini. Tas seperti ini. Nah, harapannya tas ini itu eh kenapa kita memakai tas kayak gitu? Karena eh, ketika memakai tas harapannya itu juga sampahnya itu lebih sedikit kayak gitu, isinya itu lebih sedikit, tidak banyak, dan ini adalah sampah-sampah yang bisa ada yang sudah dilakukan pemisahan seperti itu. Terus tadi galon juga kami menggunakan sebagai pot tanaman. Nah, ini pot tanaman. Jadi banyak sekali galon-galon bekas. Kami mencari galon itu dari anak-anak terus dari pondok juga yang memang ada anak pondok yang menggunakan galon-galon. Nah, itu kita minta galon terus dari PPS tadi ketika di PPS ada galon, kami juga minta galon-galon itu kita gunakan sebagai tadi ternak lele, sebagai pot, sebagai pokoknya karya yang sekiranya itu tidak menjadi sampah lagi kayak gitu. Tapi benar-benar kita manfaatkan seperti itu. Selanjutnya Pak Joko. Nah, ini recycle. Nah, di recycle ini kami memang bekerja sama dengan apa namanya pusat pengolahan sampah karena kami tidak bisa mengolah sendiri yang terkait recycle ini. Kami belum ada alatnya karena untuk pembakaran sampah memang harus yang benar-benar asapnya tidak bisa keluar ya. Dan di sini eh, di PPS ini sudah ada tungku pembakaran sampahnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, di sini ada sampah organik. Organik kami juga menyediakan biasanya di kantin itu kan anak-anak ada yang sisa makanan kayak gitu. Tapi kami sudah mengarahkan ketika makan berarti juga harus dihabiskan, tidak menyisa kayak gitu. Meskipun kami juga eh, menyediakan tempat sampah sisa makanan. Harapannya biar anak-anak itu tidak membuangnya berceceran kayak gitu. Kadang kan anak makan nggak habis, bingung mau membuang di mana. Dan kami membuat tempat sampah sendiri, maksudnya menyediakan tempat sampah khusus, yaitu untuk organik sisa makanan tadi, dan kita bawa ke PPS dan itu dijadikan maggot, pakan maggot kayak gitu. Nah, selanjutnya ada sampah anorganik. Nah, sampah-sampah anorganik yang ada di sekolah tadi seperti daun, daun-daun karena di sekolah kami kan juga banyak ada apa namanya pohon-pohonan ya, Bapak Ibu. Jadi ada sampah sampah daun, terus yang kami tidak memungkiri ketika menyapu halaman itu kami masih menemukan apa namanya plastik-plastik entah itu dari mana kayak gitu. Nah, itu juga masuk ke sampah anorganik kayak gitu. Nah, itu terus kertas-kertas tadi itu semuanya masuk ke dalam sampah pembakaran. Jadi dibakar dan menjadi
paving. Abu dari pembakaran itu diolah menjadi paving. Nah, saat kami memperkenalkan itu kepada anak, mereka sangat antusias sekali. Kami mengajak mereka ke PPS untuk melihat bagaimana pengolahan sampah itu. Mereka sangat antusias dan banyak bertanya. Penasaran bagaimana cara membuatnya juga kayak gitu. Ada juga pas waktu itu belum belum bermain, belum kunjungan ke PPS, kami juga membawa paving itu ke sekolahan dan mereka sangat tertarik dan penasaran dan akhirnya kami mengajaknya ke PPS itu. Nah, di sini paving itu pun juga ada dua, diolah jadi dua. Di PPS ada yang paving abu, ada juga yang paving plastik. Jadi yang abu warnanya memang abu-abu, terus yang paving plastik itu tadi warnanya hitam. Seperti itu. Terus kalau di PPS memang yang plastik keras itu kita belum punya alat untuk mencacahnya sendiri. Jadi yang seperti botol itu masih dibawa ke pengepul seperti itu. Selanjutnya Pak, nah ini adalah dokumentasi kemarin anak-anak TK yang ke sana kemarin belajar terkait pengolahan sampah. Eh, Ya, eh, ini dari kakak-kakak PPS ya. Itu apa namanya? Menceritakan dan apa? Menunjukkan sampah-sampah macam-macam sampah itu terus diolah jadi apa seperti itu. Selanjutnya Pak Joko. Dan ini adalah pengolahan abu, pengolahan paving. Dan di situ ada tungku pembakaran, terus ini akhirnya dicetak jadi paving ini. Selanjutnya Pak Joko, ya ini udah selesai ya. Jadi memang seperti yang kita ketahui. Kalau di sekolah kami itu udah melakukan pemilahan sampah. Jadi sebelum ke pengurangan sampah, memang kami dari awal dulu di sekolah kami itu udah melakukan pemilahan sampah seperti itu. Jadi ketika kita sampah itu diangkut di PPS, sampah itu udah dalam keadaan terpilah. Nah ini ada kami juga ada ayat Al-Quran ya, Bapak Ibu, bahwa memang Allah menciptakan langit dan bumi ini itu di antara keduanya tidak mungkin kalau tidak ada hikmahnya. Jadi kita bisa banyak banyak belajar dari bumi dan kita juga harus menjaga bumi yang kita tempati. Seperti itu. Nah, eh, selanjutnya Pak Joko. Nah, ini sebenarnya video nanti kita diputar ya Pak Joko ya. Ini kontribusi sekolah kami kepada masyarakat. Waktu ada acara 17 Agustus tahun kemarin ya, Pak Joko. Ini tahun kemarin kita mengadakan pawai, tapi di pawai kami itu eh, tidak hanya sekedar berjalan menggunakan maskot yang ada maskotnya yang bagus kayak gitu, enggak. Tapi kami pawai itu dengan mengambil sampah yang ada di jalan-jalan yang kita lewati. Dan kami juga bekerja sama dengan PPS tadi. Jadi ada PPS dan di situ kita sekalian memilah sampahnya kayak gitu. Eh, Anak-anak berjalan, ada juga itu anak SMA melakukan orasi di tengah jalan terkait mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan, mengurangi sampah seperti itu. Ini nanti bisa kita lihat Bapak Ibu videonya. Eh, dan itu juga harapannya masyarakat juga sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Dan yang satunya lagi ada video itu tentang itu waktu memperingati hari sampah sedunia. Kita mengambil sampah membersihkan lapangan. Nah, mengambil sampah-sampah di lapangan. Itu juga bekerja sama dengan PPS. Nah, itu kontribusi kita di sekolah mengajak anak-anak
berkontribusi kepada masyarakat dengan membersihkan fasilitas umum dan juga melakukan orasi kepada masyarakat terkait menjaga lingkungan seperti itu. Next, Pak. Nah, di sini peran guru dan orang tua. Nah, itu kami sampaikan juga bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah tadi itu tidak semata hanya waktu di kelas lingkungan hidup saja, tapi juga kami menitipkan di guru kelas untuk meneruskan, mengingatkan kepada anak-anak untuk melakukan mengurangi sampah, terus apa namanya memilah sampah kayak gitu. Itu kami bekerja sama dengan guru-guru dan seperti piket, membersihkan kelas, membersihkan halaman. Dulu kita pernah juga ada piketnya anak-anak itu menyiram tanaman, membersihkan halaman, terus apa namanya membersihkan kelas kayak gitu, membersihkan kamar mandi itu juga ada. Jadi kami memang membiasakan anak-anak untuk bersih-bersih itu. Dan kegiatan bersih-bersih itu tidak hanya dilakukan waktu eh, satu waktu saja, tapi juga dua waktu, waktu pagi eh, mau masuk kelas, mau kegiatan. Jadi biar kegiatan itu harapannya tambah nyaman karena dengan lingkungan yang bersih. Terus pulang sekolah, sebelum pulang, jadi pembelajaran di kelas sudah selesai, ditutup, terus anak-anak melakukan bersih-bersih, beres-beres seperti itu. Nah, ini yang dilakukan peran guru dan orang tua. Memang kita tidak bisa memungkiri ya bahwa kita sebagai orang tua, sebagai guru itu akan menjadi teladan, akan menjadi contoh untuk anak-anak. Anak-anak akan melihat apa yang biasa kita lakukan, kayak gitu. Kalau kita sebagai orang tua, sebagai guru, tidak pernah mengajarkan anak bagaimana membersihkan lingkungan, menjaga lingkungan, pasti anak-anak juga tidak akan terpapar dengan itu, kayak gitu. Eh, jadi seperti bersih-bersih, eh, bersih-bersih, kita melibatkan anak-anak juga dan guru pun juga ikut bersih-bersih. Harapannya biar apa namanya anak itu melihat kebiasaan menjaga lingkungan itu. Dan selain itu tadi kan bersih-bersih apa ya kayak keringan gitu ya setiap harinya. Tapi kami juga ada bersih-bersih yang benar-benar itu kerja bakti kayak gitu ya kerja bakti di sekolah. Jadi ada membersihkan kamar mandi, terus halaman itu kita kalau pohonnya itu udah rimbun, yang benar-benar rimbun, kita juga ajak anak untuk memangkas, bukan menebang ya. Jadi lebih memangkas ranting-ranting itu biar tidak begitu rimbun kayak gitu. Tapi tidak menebang yang mematikan kayak gitu. Dan mengajak mereka merawat tanaman, menjaga tanaman-tanaman itu eh, dengan harapan biasanya kalau anak kecil itu suka banget merusak tanaman kayak gitu ya. Sedikit-sedikit di daunnya di apa ya, diputik kayak gitu. Apalagi kalau lihat bunga diputik. Nah, itu juga kita sampaikan kepada mereka untuk menjaga, menyayangi tanaman seperti itu. Eh, terus mengadakan kegiatan sederhana di sekolah dan di rumah. Nah, ini juga kita sampaikan kepada orang tua untuk mengawal apa untuk mengawal mengurangi sampah tadi. Jadi kita informasikan kepada anak ketika di rumah, ketika belanja, ketika mau membeli jajan itu diharapkan untuk membawa wadah sendiri. Dan itu juga kita obrolkan kepada orang tua agar orang tua melakukan itu di rumah seperti itu. Terus menyediakan tempat pemilihan sampah. Ya, di sekolah kami sudah melakukan itu. Dan di sekolah di rumah ada orang tua yang juga sudah melakukan itu. Mengajak anak untuk bersih-bersih, membereskan mainan, terus membuat kerajinan dari bahan bekas, itu juga bisa. Terus melibatkan anak membuang sampah. Ya, kadang ketika kita tidak melibatkan anak untuk membuang sampah, kayak anak membuang sampah sembarangan, terus gurunya yang ambil, ya udahlah masih anak kecil. Kita buangkan kayak gitu ya biasanya. Tapi kalau di sekolah tidak.
kami mengingatkan anak untuk benar-benar membuang sampahnya itu di tempat sampah. Tapi kalau itu jajan yang dibawa dari rumah, berarti harus memasukkan ke dalam tas untuk dibawa pulang seperti itu. Next, Pak Joko. Nah, ini sudah terakhir. Eh, Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Nah, ini di sampingnya ada foto eh, anak SMA, terus sama anak kelas 5. Jadi perwakilan dari SMA dan kelas 5 melakukan kunjungan di pusat pengolahan sampah Anwar 3 itu. Ini ada foto bersamanya untuk dokumentasi saat anak-anak muter keliling, tanya-tanya, itu kami cari tidak ada, tapi em, bisa dilihat di videonya ada di IG-nya PPS atau di IG-nya sekolah juga ada. Seperti itu. Next, Pak Joko. Nah, ini udah terakhir. Ini penutup. Mari wujudkan sekolah yang peduli lingkungan karena pendidikan hari ini adalah wajah bumi di masa depan. Seperti itu. Dan mungkin terima kasih dari saya. Eh, Jika Bapak Ibu ingin bertanya, monggo silahkan. Kami kembalikan dulu ke moderator. Silahkan Bu Ani ya. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Joko dan juga Bu Vilanova yang sudah menyampaikan eh, materi dan juga praktik baik yang telah dilakukan di Sekolah Islam Umar Harun. Ya, mohon maaf. Sekolah Islam Umar Harun ini saya penasaran sekali Pak. Ini Sekolah Islam Umar Harun ini terdiri dari jenjang apa saja Pak? Pak Joko. Oke. Untuk sekolah kami sendiri, alhamdulillah mulai dari apa namanya kelas TPA itu ada Bu ya. Jadi apa namanya anak mulai dari usia 1 tahun itu sudah ada. Tapi memang untuk yang di TPA ini kita fasilitaskan untuk anaknya guru-guru kan kadang guru itu kan juga kalau pas habis melahirkan punya anak kecil daripada nanti juga bingung kita fasilitasi anaknya itu nanti masuknya di baby care ataupun di TPA-nya gitu. Kemudian kita juga ada KB, ada TK, SD dan kita ada SMP SMA, tapi SMP-nya ini kita eh, PKBM gitu ya. Jadi memang kita menerima, kita membuka itu pun juga berdasarkan usulan dari wali murid gitu. Gitu loh. Usulan dari wali murid yang memang butuh sehingga kita membukanya itu memang dalam lingkup kecil dulu untuk yang PKBM, SMP ataupun SMA-nya. Gitu. Jadi alhamdulillah lengkap meskipun yang SMP SMA-nya ini kita masih lingkup kecil di dari wali murid sendiri gitu. Wah, luar biasa sekali Pak ini. Sungguh subhanallah ini ya dari jenjang yang kecil sampai dengan SMA. Selanjutnya bahwa tadi Pak Joko telah menyampaikan kepada kita bagaimana sih iklim pendidikan tercipta di Sekolah Islam Umar Harun ini. Kemudian Bu Vila menambahkan praktik baik yang dilakukan untuk menerapkan pendidikan iklim di sekolah beliau berdua. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu kami buka sesi tanya jawab untuk 2 termin. Termin pertama adalah kami persilakan untuk 3 orang penanya. Silakan untuk yang ingin mengajukan pertanyaan boleh melalui kolom chat, ditulis di kolom chat, atau boleh juga dengan mengangkat tangan melalui raise hand. Kemudian Bapak Ibu silakan memperkenalkan diri, nama dan juga asalnya dari mana. Kemudian ingin bertanya kepada siapa, Pak Joko kah atau ingin bertanya kepada Ibu eh, siapa? Ibu Vila ya. Kami persilakan Bapak Ibu. Ini dari Bu Sisilia di kolom chat. Keren sekali, sangat menginspirasi, tapi sempat berpikir kalau sekolah negeri dengan SDM PTK yang terbatas dan tugas yang sudah overload, mampukah? Ya. Baik, sambil menunggu pertanyaan lain, barangkali bisa dijawab, boleh
sama Pak Joko, boleh juga dijawab sama Bu Vila. Monggo Pak Joko atau Bu Vila yang eh, ingin membantu sharing begitu ya Pak terkait dengan apa unek-unek yang disampaikan oleh Bu Sisil. Kalau di sekolah negeri yang SDM PTK-nya terbatas, tugas sekolahnya overload, itu barangkali dibagi tips strategi untuk menciptakan iklim pendidikan dan menerapkan pendidikan iklim di sekolahnya. Oke, siap. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Bu Sisilia ya, dari SDN 8 Wonosobo. Oke, apa namanya kalau ditanya mampu atau tidak, ya itu menurut kami mampu-mampu saja sih Bu. Yang penting memang mungkin saya juga cerita background dari kami ya. Kami sebenarnya itu apa namanya ketika belum adanya tim guru yang diploting di penggerak lingkungan hidup juga sebenarnya pas di kelas itu pas, apalagi kita itu setiap kelas itu ada anak special need gitu ya, bisa dibayangin memang butuh pendampingan khusus, jadi tidak bisa satu kelas itu berjalan satu guru gitu, karena special need-nya kita pun juga macam-macam ya, ada yang apa namanya slow learner, kemudian juga ada yang memang hiperaktif, ada yang autis, kemudian juga ada yang tunanetra, tunarungu itu ada. Jadi memang mau nggak mau memang dalam satu kelas ketika sesi pembelajaran itu minimal harus ada dua guru gitu, guru pendamping dan juga ada guru kelas yang memang mengajar di saat itu juga gitu. Nah, kemudian kita memandang kenapa sih Pak, wong sudah pas di kelas kok kemudian kemudian kita kita butuh ambil lagi untuk kita plotting di guru lingkungan hidup, karena memang kita melihat ada kepentingan di situ Bapak Ibu gitu loh. Nah, strategi kami apa yang perlu kita sampaikan adalah di waktu itu ya, kalau di alur kami kita koordinasi dengan kurikulum gitu ya. Kemudian kita benar-benar membahas bagaimana agar administrasi yang kemudian ini menjadi apa namanya acuan dari Bapak Ibu guru itu menjadi lebih ringan gitu. Sehingga itu nanti katakanlah dulunya kita pernah sampai satu kali apa pembelajaran itu tiga, itu juga pernah tiga guru. Tapi kemudian ya salah satu refleksi kami akhirnya ya udahlah maksimal dua itu bisa dengan cara sebagai berikut yang kemudian menjadi refleksi kami seperti itu. Nah, akhirnya dari situ ya terbentuklah kemudian guru penggerak lingkungan hidup ini dengan program-programnya, dan pun juga Bapak Ibu apa namanya eh, tugas ataupun kelas lingkungan hidup ini juga bukan bukan setiap hari Bapak Ibu ya. Tuh. Itu bisa kita adakan satu bulan sekali ataupun mungkin apa namanya di akhir pekan ataupun 2 minggu sekali, itu bisa sekali gitu loh. Ya harap kayak semacam kita itu membuat event sekolah lah gitu loh. Ya semacam kita membuat event sekolah kecil, tapi memang kita slotkan bisa, kalau di kami itu kan biasanya di jam pagi itu ada jam literasi. Nah, di jam literasi ini kan memang biasanya lebih fleksibel, anak-anak bisa diarahkan untuk eksplor alam, untuk bisa baca buku dan lain-lain. Nah, kadang kita nanti koordinasi dengan guru kelas, misal dari apa namanya guru guru ini ya. Kemudian kita ambil untuk ngisi lah katakanlah 1 jam untuk kita mengisi ini bisa. Gitu. Jadi ya mungkin kalau saran dari kami, mungkin penerapannya bisa seperti PPP 5 dulu yang Bapak Ibu terapkan gitu ya. Bagaimana nanti guru antar mapel saling bersinergi, kemudian membuat satu kegiatan. Nah, mungkin juga gambarnya seperti itu, tidak perlu lama, 1 jam cukup. Yang penting itu apa namanya mungkin mengena gitu loh. Nah, kalau misal belum bisa lingkup besar, itu nanti bisa lingkup kecil per kelas sedikit-sedikit juga bisa gitu. Dulu kita juga pernah apa namanya mempraktikkan per kelas gitu ya, per kelas masuk. Tapi ternyata juga itu memang ada dampaknya, tapi jadi kewalahan di guru penggerak lingkungan hidupnya gitu loh, karena setiap hari harus ngisi kelas. Padahal juga ada beberapa tugas lain terkait sarpras ataupun lingkungan sekolah yang perlu di apa ya kayak perlu divisitasi lah, dicek dan lain-lain gitu. Nah, itu sih Bapak Ibu mungkin ya yang bisa apa namanya kami ceritakan, dan tentunya nanti untuk cara terbaiknya itu akan Bapak Ibu temukan ketika Bapak Ibu sudah punya impian baik ini kemudian disampaikan ke guru, dan juga dibahas bagaimana perealisasiannya seperti itu. Ya, jadi tidak perlu sempurna Bapak Ibu, tapi memang paling tidak harus harus pernah kita coba dulu gitu.
kita pun juga sampai saat ini belum belum kemudian langsung bebas sampah 100% juga tidak seperti tadi yang disampaikan Bu Villa. Saat kadang kita nyapu juga kadang masih nemu sampah-sampah plastik itu masih ada, tapi paling tidak itu sudah sangat-sangat berkurang dari sebelum kita mempraktikkan program-program ini seperti itu. Itu sih Bu Ania mungkin ya yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari Bu Villa mau menambahkan? Ya, barangkali Bu Villa, Bu. Iya, Pak Joko. Sebenarnya udah yang disampaikan Pak Joko tadi benar sih. Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Joko. Dan mungkin untuk saya menambahin untuk pembuatan program-programnya ya, Bapak Ibu, kita mulai dari hal yang sederhana dulu. Jadi kalau memang terbatas di gurunya, di tenaga pendidiknya, eh, kita bisa mungkin satu koordinator, tapi memang harus mengajak mengajak semua guru-guru yang lain untuk benar-benar mengawal program itu seperti itu. Dan sebagai koordinator yang mungkin nanti lebih effort untuk mengawalnya di kelas-kelas kayak gitu, mengingatkan guru-guru dan apa namanya yang menjadi programnya itu benar-benar membuat anak itu nggak malah keberatan tapi malah justru senang kayak gitu. Itu sih Pak Joko dari saya. Baik, terima kasih Bu Villa dan Pak Joko tadi menjawab dari pertanyaannya Bu Sisil ya dari SD 8 Wonosobo. Apakah mampukah kita dengan segala keterbatasan yang ada, apalagi di sekolah negara tadi Pak Joko dan Bu Villa mengatakan bisa-bisa saja ya Pak, bisa-bisa saja. Karena tadi Pak Joko di awal juga mengatakan bahwa yang disebut dengan iklim pendidikan itu tercipta oleh ekosistem sekolah ya Pak. Jadi semua harus bersinergi ketika menciptakan sebuah iklim pendidikan sehingga eh, kalau ditanya mampu atau tidak ya insya Allah mampu. Dan barangkali tadi saya bisa sedikit menggarisbawahi yang dicontohkan oleh Pak Joko, barangkali bisa kita masukkan ke program kokurikuler mungkin ya Pak, untuk kalau dulu kan P5 mungkin sekarang supaya tidak terlalu memaksakan, tidak terlalu berat, mungkin kita bisa masukkan ke kokurikuler. Kemudian tadi Ibu Villa sudah sedikit menjawab pertanyaan kedua dari Bapak Hairul Arif. Menurut Bapak, dari mana sebaiknya kita mulai program pendidikan iklim tersebut? Tadi sudah dijawab sedikit oleh Bu Villa. Kemudian, kendala yang dihadapi program tersebut di sekolah Bapak apa dan solusinya bagaimana? Mungkin bisa dijawab kembali oleh Pak Joko, karena ini pertanyaannya sepertinya untuk Pak Joko. Silakan Pak Joko. Ya, terima kasih Pak Khairul Arif ya untuk pertanyaannya. Ya, jika ditanya mau dimulai dari mana, yaitu mungkin akan beda-beda tiap sekolah sesuai dengan kebutuhannya gitu. Tapi yang memang yang perlu di garis bawahi seperti yang disampaikan Bu Villa adalah dimulai dari yang paling sederhana dulu. Seperti itu. Nah, karena kalau anak sudah punya pengalaman berhasil di program sederhana itu nanti diajak merambah ke yang lebih tinggi itu nanti akan lebih mudah seperti itu. Nah, kemudian terkait kendala-kendala itu tentunya tentunya ada ya, apa namanya? Misal kayak di kami itu juga waktu awal-awal pelaksanaan program itu juga tidak langsung kemudian semua anak itu eh, bisa melaksanakan seperti itu ya, gitu loh. Nah, strategi kami waktu itu kita juga sempat ini apa namanya? Pasang spare waktu, katakanlah sudah diumumkan untuk pelaksanaan tapi ternyata kok anak-anak belum bisa. Maka kita refleksi, oh iya, mungkin anak-anak ini perlu contoh dulu nih gitu loh. Makanya terkait program ini ya apa namanya beli 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 jajan bawa bawa wadah bekal itu juga diterapkan oleh guru dulu. Tuh, kami dari pimpinan sekolah juga menginstruksikan eh, baik itu katakanlah baik itu guru kelas, kepala sekolah, kurikulum atau siapapun. Pokoknya ya yang disebut guru di situ kalau mau beli jajanan atau apapun juga harus bawa bekal. Kalau katakanlah cuma sekedar beli es teh, itu pun juga harus bawa tumbler ataupun botol minum seperti itu. Nah, dan tentunya ketika ada
kebijakan ataupun aturan tanpa adanya konsekuensi itu kan juga pasti akan susah untuk bisa kita untuk merawat seperti itu Ibu. Nah untuk konsekuensi ini yang seringkali kita juga bicarakan, kita pahamkan ke anak-anak ataupun ke semua yang ada di sekolah ya, baik itu orang tua ataupun guru, bahwa ini ada aturan seperti ini nih, dan ini adalah hal baik dan tentunya setiap hal baik itu pasti ya banyak yang mendukung seperti itu ya biasanya. Nah hanya saja kadang memang orang tua itu kesulitan untuk ataupun dari kita kesulitan untuk praktiknya. Nah maka untuk kita bisa saling mengingatkan ini eh, tentunya kan harus ada konsekuensi yang apa namanya bisa jadi sebab akibatnya gitu loh. Nah untuk konsekuensi ini enaknya apa nih kayak gitu. Nah, itu pun juga sama ya tadi yang akhirnya menimbulkan kesepakatan kalau di ranahnya guru sendiri ya, kalau di ranahnya guru sendiri katakanlah kok ada guru yang beli beli makanan di luar kok lupa nggak bawa bekal ya, kemudian memang ini ya itu guru menyampaikan waktu itu ya di forum saat kita membahas itu menyepakati bahwasanya konsekuensinya adalah guru membuat satu konten edukasi terkait menjaga lingkungan itu loh. Dan itu pun juga apa namanya kontennya sederhana, nggak harus video mereka upload, nggak harus juga, yang penting ya katakanlah sekedar membuat status yang kemudian itu ada apa namanya keterangan dari guru itu tadi, ataupun membuat cuplikan gambar bergerak ataupun video sekilas itu juga boleh. Yang penting kan kita harapannya itu yang namanya konsekuensi kan beda dengan hukuman ya gitu. Karena konsekuensi itu harus berhubungan dengan apa yang dilanggar itu. Karena tadi melanggar kesepakatan bahwasanya mau beli beli eh, makanan nggak harus bawa bekal tapi ini enggak, maka ya juga harus mengedukasi tentang pentingnya itu apa kayak gitu. Seperti itu sih Bu. Kemudian juga nanti di murid pun juga sama gitu ya, kayak apa namanya membawa membawa bungkus jajan yang dari rumah kembali ke rumah itu pun juga sebenarnya hasil dari saat kita diskusi dengan murid juga gitu loh, dan itu adalah hal yang paling minim gitu loh, jadi kita tidak kok kemudian ini kemudian di denda berapa itu enggak atau harus apa itu enggak, yang penting ya karena ini kesepakatan kita tidak mengurangi sampah di sekolah, maka ketika ada sampah yang datang dari luar ya kita kembalikan ke tempat semula gitu loh. Kalau dari rumah ya kita ajak anak untuk membawa ke rumah lagi. Dan itu juga sekaligus mengedukasi orang tua bahwasanya kita tegas dalam program ini gitu loh. Kita pun juga nggak langsung ketika ada anak yang melanggar kemudian kita langsung detan orang tua, juga nggak juga ya gitu ya. Kita ya lebih fleksibel, kita memahami bahwasanya semua ini adalah proses gitu loh. Ketika ada yang belum melaksanakan itu hal wajar. Yang penting kita tidak pernah eh, apa ya, tidak pernah lelah untuk bisa mengingatkan esensinya apa, kemudian juga mengajak kembali dan memahamkan kembali, seperti itu sih mungkin yang bisa kami sampaikan gitu, Bapak Ibu. Ya, butuh contoh dulu. Baik, terima kasih sekali dari Pak Joko. Jadi sudah diceritakan tadi kendala-kendala yang dihadapi dan apa solusinya. Misalnya ketika tadi ada guru yang melanggar eh, tidak membawa bekal tapi beli jajan yang ada sampahnya katakanlah begitu. Kemudian eh, ada konsekuensi dari pelanggaran tersebut yang sudah disepakati bersama oleh warga sekolah, gitu, Pak. Nah, Oke. baiklah Bapak Ibu yang lain barangkali ingin menanyakan eh, praktik-praktik baik yang tadi sudah dibagikan oleh Bu Vila dan juga ilmu-ilmu yang diberikan oleh Pak Joko, sekiranya masih ada kesempatan Bapak Ibu monggo untuk memanfaatkan kesempatan ini mumpung kita bertemu berdua di ngopi semalam hari ini yang khusus dua narasumber sekaligus. Nah, jadi bisa menjawab kehausan kita akan ilmu pendidikan iklim dan iklim pendidikan. Kami persilahkan sambil menunggu Pak. Barangkali ini kan satu penanya lagi. Kami ingin eh, mendengar cerita lebih lanjut. Ini bagaimana mengawali itu Pak. Kami ingin mencontoh yang bagaimana mengawali kantin yang bebas sampah ini diawali dengan cara bagaimana ini. Kami ingin mengetahui tipsnya seperti itu. Oke, siap.
Ya untuk itu mungkin nanti Bu Vila ya bisa menceritakan ya beliau yang apa namanya mungkin nanti akan lebih banyak ceritanya seperti itu Bapak Ibu karena yang Bu Vila ini yang memang eh, ketika kita sudah mengetahui permasalahannya kemudian beliau yang merancang itu semua gitu. Oke, coba Bu Vila mungkin bisa diceritakan awal mula berdirinya kantin kita tanpa sampah seperti itu gitu ya. Bahkan juga sebenarnya bukan cuma tanpa sampah ya Bapak Ibu, kita juga untuk makanan-makanan di situ itu kita juga memang pastikan sesuai standar gitu ya. Jadi kita ada kesepakatan juga dan kesepakatan ini juga kita bentuk dengan tim ahli gizi. Kita bekerja sama dengan puskesmas yang ada di sekitar gitu ya. Bahkan waktu itu juga sempat beberapa sampel produk dari guru ini kemudian dites apakah aman atau tidak gitu. Dan alhamdulillah memang semuanya aman gitu. Ya, dari situ berarti ya kita juga optimis untuk melanjutkan prosedur yang kita atau standar yang kita buat di awal itu untuk diterapkan sampai saat ini gitu. Ya, Bu Vila mungkin untuk lengkapnya bisa lebih diceritakan Bu Vila. Ya, terima kasih Pak Joko dan Bu Ania. Jadi awal mula berdirinya kantin tanpa sampah dulu di sekolah kami awal berdiri itu sebenarnya ada makan siangnya Bu, ada makan siangnya sama snack sehatnya. Jadi anak nggak perlu bawa bekal dari rumah dan di sekolah pun juga tidak ada kantinnya. Semua ada di sekolahan. Anak udah dapat jatah snack sehat dan juga makan siang seperti itu. Nah terus eh habis itu terbentur dengan COVID. Nah, ada COVID, akhirnya untuk makan siang dan apa namanya snack sehat ditiadakan karena anak pulang jam 12. Kalau dulu kan kita sempat full day ya. Terus anak pulang jam 12 semuanya dari jenjang bawah sampai atas. Itu anak pulang jam 12. Anak diminta untuk membawa bekal sendiri dari rumah. Eh, kita lihat ternyata bekal yang dibawa anak rata-rata adalah jajanan-jajanan yang banyak mengandung MSG. Seperti itu. Dan juga ada orang tua yang keberatan kalau diminta untuk membawa makanan sehat. Itu orang tua ada yang keberatan harus mengolah dulu, harus pokoknya lebih simpel kalau memakai jajanan instan itu yang dikeluhkan orang tua dan akhirnya dari kami itu berinisiatif untuk membuka apa namanya membuka kantin tadi eh, yang namanya kantin sehat dan juga minim sampah karena memang prinsip kami dari awal itu di tahun 2017 di tahun 2017 itu kami udah merancang membentuk sekolah yang memang di dalamnya itu kita juga mengenalkan anak-anak untuk peduli lingkungan. Seperti itu. Mengajak anak-anak untuk mengurangi sampah, memilah sampah itu yang memang kita gaungkan terus dan kita benar-benar pegang agar anak-anak itu benar-benar mengurangi sampahnya. Seperti itu. Nah, melihat tadi yang anak-anak selalu dibawakan ciki-ciki dari rumah dan akhirnya banyak sekali sampah, ya yang seperti dikatakan Pak Joko tadi, kita udah melakukan sosialisasi, tapi memang kadang masih ada ya anak yang melanggar, ada yang sembunyi-sembunyi menaruh jajannya itu di rak buku. Terus ada juga yang di bawah kolong meja seperti itu. Itu ada anak-anak nggak mau membawa pulang kayak gitu. Dan akhirnya kami berinisiatif untuk dan dari orang tua suara dari orang tua juga bagaimana kalau sekolah itu dibentuk kantin. Dan kami rapatkan dan kami terima itu untuk membentuk kantin tapi yang minim sampah kayak gitu. Dan kita bingung kalau kantin berarti kantin yang sehat juga. Bagaimana itu? Dan kami melibatkan guru-guru untuk berjualan di kantin itu dengan makanan-makanan olahan yang memang tidak mengandung banyak MSG seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi makanan olahan yang minim sampah juga menggunakan wadah sendiri, nanti wadahnya bisa dikembalikan seperti itu. Jadi berawal dari temuan-temuan itu tadi, akhirnya kami membentuk kantin yang minim sampah, yang tidak ada sampah, yang bahkan udah nggak ada sampah ya, yang benar-benar udah nggak ada sampah, bukan yang minim sampah.
Seperti itu, Bu Aini ya. Ya, baik. Terima kasih sekali Bu Vila. Jadi memang diawali dari biasanya karena ada sebuah problem ya Bu, kemudian dicari ini bagaimana. Ternyata bisa ada solusi yaitu kantin yang bebas sampah. Nah, sekarang ada lagi pertanyaan dari Bu Endang. Bagaimana cara membangun komitmen bersama dan tetap mempertahankan keberlanjutannya dalam penerapan kegiatan iklim? Kadang kan semangat seorang naik turun. Bagaimana cara mempertahankannya? Mari untuk berbagi cerita dari Pak Joko atau Bu Vila. Kami persilakan. Oke, terima kasih. Ya betul sekali ya, tadi yang disampaikan oleh siapa tadi Bu Endang ya. Betul karena emang semangat itu pasti naik turun gitu loh. Makanya eh, di kami pun juga kesepakatan itu tidak pakem. Dalam artian itu bisa berubah kapanpun sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Ibu. Makanya eh, yang jelas itu poin intinya adalah direfleksi dan juga kesepakatan bersama. Itu yang terus kita bangun dari awal kita mendirikan sekolah gitu ya dari tahun 2017 sampai sekarang. Jadi misalnya kita ada program apa, oke kita tujuannya sudah ketahui bersama. Kemudian untuk mengawalnya bagaimana kan kita tentunya ada apa ya namanya kesepakatan bersama yang tadi kita bangun bersama juga ada konsekuensinya. Nah, nanti kalau setelah itu sudah berjalan kok kayaknya sudah nggak tepat. Nah, ini bagaimana? Nah, itu kita perlu perlu refleksikan bersama gitu loh. Kira-kira apa yang perlu kita perbaiki gitu loh. Apakah konsekuensi ini sudah tidak layak lagi atau perlu diganti atau mungkin kebijakan ini memang sudah tidak pas diterapkan gitu loh. Mungkin juga butuh diganti lagi kayak seperti itu. Nah, sebenarnya poin intinya adalah di situ, di kesepakatan sama kesepakatan bersama sama apa tadi lupa. Ya, bagaimana konsekuensi ini juga bisa kita kita hukumi bareng-bareng gitu loh, biar kita nanti tidak sembarangan untuk melanggarnya seperti itu. Nah, mungkin juga saya menceritakan tentang ini ya beberapa teman-teman juga kan sebenarnya yang jualan di kantin itu kan juga kita sebenarnya buka buka umum, bukan cuma guru, kita buka umum untuk warga sekolah. Ya, termasuk juga katakanlah murid ataupun ataupun orang tua ketika memang dia punya produk mau dijualkan juga 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 boleh seperti itu. Nah, jadi juga dulu ini ya sempat ada orang tua juga ikut ikut apa namanya berjualan di situ juga. Kemudian murid juga sempat ada ya. Kan kan murid kita kan juga sebagian ada yang di pondok. Jadi di pondok itu ada sebagian. Nah, itu mereka juga kayak apa namanya waktu itu datang ke kami bilang Pak bisa nggak sih kalau kita itu ikut jualan gitu loh. Nah kita menyambut itu dengan antusias gitu loh karena kami memandangnya bahwasanya bahwa anak ini sudah berkembang nih dia sudah tahu mungkin kebutuhan atau apa kemudian dia pengen ada penghasilan lebih ataupun tambahan lah untuk uangnya uang sakunya gitu loh. Nah jadi sih ya kita sampaikan ya boleh-boleh saja yang penting memang kita juga ada kesepakatan ada beberapa kriteria seperti itu gitu loh. Nah, kemudian itu yang memang harus kita terapkan barengan Bapak Ibu gitu loh. Nah, kemudian kok sekiranya nanti saat pelaksanaan kok susah, ya kita refleksikan ini susahnya kenapa gitu loh. Kemudian kita perlu dirubahkah atau perlu diganti. Nah, itu kita sesuaikan ulang Bapak Ibu. Bahkan yang namanya kita di kantin sekolah itu kan juga bawa bawa wadah ya gitu loh. Itu pun yang kami jaga itu bukan cuma sekedar minim sampahnya gitu loh. Tapi juga tanggung jawab anak gitu loh. Kan kadang kan bawa gelas beli beli katakanlah beli eh, es atau apa gitu es jeruk atau apa atau jus. Nah itu kan biasanya kan wadahnya juga dibawa. Nah ini juga kita mengajari anak untuk tanggung jawab ketika ini bukan haknya karena ini eh, kita sistemnya adalah harus kembali maka ya harus dikembalikan gitu loh. Nah makanya di sini konsekuensi eh, apa ya jika ada barang hilang nah itu pun kita juga pikirkan Bapak Ibu makanya di bel sekolah kita setelah jam istirahat sebelum masuk itu juga ada notis dari bel itu untuk mengecek kembali peralatan kantin yang masih di bawah itu harap dikembalikan sebelum masuk kelas itu ada itu disandingkan terus juga nanti guru-guru setelah anak-anak kan masuk ya setelah istirahat itu pun juga kita libatkan untuk ngecek
apakah tadi teman-teman ada yang jajan, apakah ada yang bawa bawa apa namanya wadahnya sampai ke kelas atau adakah yang masih belum mengembalikan. Nah, itu pun juga saling 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 bersinergi gitu ya untuk mengecek itu. Nah, kemudian ketika sudah semuanya ya maka aman gitu loh. Tapi yang namanya temuan kan kadang juga beda ya yang diceritakan. Kadang juga kita sudah mendapat laporan semuanya aman, tapi ternyata pas dihitung di akhir itu ada yang kurang gitu loh. Nah, itu pun juga kita libatkan guru untuk sama-sama mencari gitu ya. Katakanlah yang hilang adalah wadah jualan eh, si si A gitu ya atau bu guru A gitu. Nah, itu nanti yang mencari wadahnya bukan cuma bu guru A, tapi juga semuanya. Semuanya ikut terlibat untuk membantu mencari setelah selesai kegiatan guru seperti itu. Kita selesai kegiatan guru sampai jam 1. Karena setelah jam 1 itu biasanya kita ini ayo kita sanggoyong bareng untuk bisa mencari wadahnya gitu loh. Ya itu sebenarnya wujud wujud tanggung jawab kita gitu ya. Mungkin wadahnya itu nggak mahal loh Pak Ibu, nggak apa ya, mungkin kalau dirupiahkan itu mungkin ya sekitar 3.000 atau 4.000 lah untuk seukuran mangkok kecil ataupun tumbler gitu loh. Tapi yang kita ogemi di sini adalah kesepakatan kita untuk saling tanggung jawab gitu loh. Jadi bukan jangan diremehkan ini wadahnya murah atau tidak gitu loh. Kalau kita tanggung jawab ya udah tadi anak-anak sudah diikhtiari untuk dicek semuanya, anak-anak juga sudah menyampaikan ini. Tapi ketika masih ada temuan kok hilang, ya udah kita juga harus menunjukkan tanggung jawab kita untuk bersama-sama untuk mencari seperti itu. Nah, untuk mencarinya juga ini berbatas waktu ya nggak kok langsung kemudian sampai ketemu baru pulang gitu loh. Kalau misal ketemunya maghrib kan juga kasihan guru. Jadi intinya kita batasi lah, kita kasih waktu berapa. Kalau memang tidak ketemu di waktu batasan yang sudah kita sepakati bersama, ini pun juga kita sepakati ya gitu loh. Mau berapa menit mencarinya. Kalau sudah kita tidak ketemu ya udah berarti kita besok harus merefleksikan bersama anak. Kita sampaikan temuan itu biar nanti untuk kedepannya bisa lebih hati-hati lagi gitu. Jadi paling tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi memang akan naik turun semangat kita untuk mengawal, tapi yang jelas kita terus refleksikan, kita bicarakan semua dengan yang terlibat. eh, Enaknya itu seperti apa gitu. Apakah ada yang perlu diperbarui, diganti, atau seperti apa gitu. Itu mungkin Bu Ania dari kami. Ya, senantiasa merefleksi ya Pak setelah melakukan semua Betul. kegiatan yang diprogramkan. Semoga menjawab pertanyaan dari Bu Endang tadi. Bapak Ibu, karena ini mengingat tadi yang disampaikan oleh Bu Juju di awal kegiatan bahwa nanti acara ngeloncoknya nanti sampai 21:30 nggih. Jadi ini kami batasi termin 2 hanya 3 pertanyaan saja. Untuk di kolom chat sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah dari Bu Alifah. Bagaimana tanggapan pedagang di kantin yang sebelumnya sudah laku jajannya? Nah, ini mohon dijawab oleh Bu Vila nih. Silakan Bu Vila. Ya, terima kasih Bu Ania dan Bu Alifa atas pertanyaannya. Eh ya, untuk tanggapan pedagang di kantin yang sebelumnya sudah laku jajannya, eh, ya memang dari awal kami sudah dari awal apa namanya kantin buka itu kami udah jajan yang memang minim sampah tadi ya, yang bebas sampah, jajan yang bebas sampah. Dan memang mungkin di awal terasa berat juga ya untuk kita guru menghitung apa namanya ketika selesai menghitung wadahnya terus dan mungkin pedagang-pedagang itu harus menyiapkan wadah-wadah juga itu di awal memang terasa berat. Tapi setelah terjual laku dan anak-anak juga tertarik itu juga membuat semangat para penjual-penjual itu tadi. Bahkan kalau dilihat para penjual itu semakin berlomba-lomba bagaimana biasanya kan anak kalau tidak kemasan jajanan kemasan itu kan kurang menarik ya Bapak Ibu. Nah di situ malah justru pedagang-pedagang itu pada mencari cara bagaimana biar makanan makanan yang sehat olahan sendiri dan pakai wadah sendiri yang mungkin wadahnya itu harus dikembalikan tidak dibuang itu tetap menarik bagi anak-anak kayak gitu. Dan itu sangat apa namanya
eh semangat semangatnya orang penjual itu terlihat kayak gitu. Dan apa tidak menurunkan meskipun nanti ada yang tidak laku kayak gitu, malah itu justru dijadikan bahan refleksi buat mereka sendiri kayak gitu. Oh, kemarin kayak gini ternyata anak-anak kurang menarik kayak gitu, itu juga saling bercerita kayak gitu loh ke guru yang lain. Kemarin aku jualan ini ternyata itu nggak laku kayak gitu. Terus kayaknya harus diatur lagi deh, dibikin yang semenarik mungkin bagaimana anak-anak itu biar tertarik dengan makanan ini kayak gitu. Itu juga terjadi seperti itu di sekolah kami itu. Jadi tidak kok saling apa bersaing ya, tapi memang saling mensupport, dan memang langsung memberikan masukan jika memang tidak sesuai kayak gitu tuh, langsung memberikan masukan. Itu yang dilakukan di kantin kami. Seperti itu, Bu Ania, Bu Alifah. Baik, Bu Vila. Tapi mungkin di sini pihak sekolah juga sangat berpengaruh ya, Bu, untuk caranya itu lebih tegas gitu ya, Bu. Karena kalau misalnya tidak tegas kan pastinya mungkin ada kecolongan gitu, ada yang tetap masih melanggar-langgar gitu. Jadi eh, menurut saya juga sekolah Islam Umar Harun ini sudah sangat tegas terhadap keputusan apa program-program pendidikan iklim dan iklim pendidikan yang dijalankan ini. Iya. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan kembali dari Pak Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Bapak, mohon izin bertanya bagaimana cara untuk konsisten menjalankan program, serta bagaimana cara menghindari penumpukan sampah di area sekolah. Terima kasih banyak. Nah, ini nanti bisa dijawab oleh Pak Joko, disambung juga oleh Bu Vila. Oke, siap. Terima kasih Pak Surya untuk pertanyaannya. Ini mungkin juga sedikit banyak sudah ini ya sudah kita ulas di awal tadi ya. Jadi tentang bagaimana menjaga konsisten yang kita juga tadi sudah kita bahas bahwasannya tentunya semangat untuk menjaga ini akan naik turun. Maka kuncinya adalah dua, yaitu seperti tadi yang kita sampaikan adalah refleksi dan juga apa namanya membuat kesepakatan bersama. Itu adalah kunci kunci awalnya gitu loh. Kemudian cara untuk menghindari penumpukan sampah di area sekolah itu memang sejatinya yang perlu di tanggulangi awal adalah di mindset mindset warga sekolahnya dulu gitu loh. Makanya kita juga sebenarnya program ini berhasil langsung terlihat itu juga berproses Bapak Ibu ya. Tidak langsung di tahun itu ada program langsung berhasil, itu tidak gitu. Nah, sebenarnya pun juga sebelum ada guru penggerak lingkungan hidup itu kita sudah sering mensondingkan, sudah sering menggaungkan untuk bisa membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah itu sudah gitu loh. Bahkan dulu kita juga sempat ada eco-brick ya dulu, kalau Bapak Ibu tahu, kita menyiapkan botol-botol bekas kemudian sampah-sampah plastik kita kita apa namanya masukkan dalam botol sampai padat banget. Nah, tapi waktu itu belum bisa berjalan karena kita kesulitan setelah eco-brick ini jadi banyak, itu kita kesulitan untuk apa ya mendistribusikannya gitu loh. Kalau di pengrajin-pengrajin di luar yang kalau tahu kayak di Malang itu kan juga mungkin bisa bernilai jual mahal karena bisa diolah menjadi kayak meja, kursi dan lain-lain. Tapi di kami di lingkungan kami masih belum ada. Akhirnya kita dengan terpaksa kita ya udah kita berarti harus cari alternatif lain untuk bisa mengolah sampah gitu loh. Kalau ekor nggak bisa, ya udah itu juga salah satu refleksi kami ya gitu loh. Kemudian tetap tidak memadamkan semangat di awal, ketika gagal langsung sudah ya kita cari cara lain lagi gitu loh. Termasuk yang sampai saat ini berjalan, alhamdulillah juga kita bisa bekerja sama dengan beberapa instansi seperti BPS, Puskesmas, kemudian juga Dinas Pertanian setempat. Nah, itu juga bisa kita eh, apa ya menjadi semangat baru lagi kalau kita banyak berjejaring Bapak Ibu gitu. Nah, mungkin tadi juga sempat disepil di Bu Villa, ya salah satu ketegasan kami dan menjalankan konsekuensi yang kita sepakati bersama di. Nah, katakanlah sudah ada eh, aturan ataupun kesepakatan bahwasanya tidak boleh membawa sampah ke sekolah ya dari rumah, ya maka kita benar-benar kawal itu barengan gitu loh. Dalam artian siapapun yang melihat itu harus mengingatkan gitu loh.
Nah, itu pun juga dulu sempat terjadi Bapak Ibu ya. Di sekolah kami awal-awal itu, katakanlah yang melanggar adalah anaknya guru kelas 1. Nah, maka kalau guru-guru kelas lain itu melihat itu dibiarkan, itu juga sempat sempat terjadi gitu loh. Seakan-akan kalau yang melanggar kelas 1 ya udah biar diurus guru kelas 1. Itu juga sempat kita ada di fase itu. Maka kemudian kita merefleksikan bahwasanya ini tidak benar kalau misal saling membiarkan seperti itu, nanti kita akan susah untuk mengawal program ini gitu loh. Makanya akhirnya kita sepakat untuk itu anak kelas berapapun, guru siapapun yang melihat maka harus mengingatkan gitu, termasuk juga tentang apa namanya program-program lainnya juga seperti itu. Terkait program berbicara baik ya ataupun tidak berbicara kotor, itu pun juga sama, siapapun guru yang mendengar, baik meskipun itu tidak murid di kelasnya, maka harus segera langsung mengingatkan seperti itu. Itu sih Bapak Ibu. Dan juga tadi Bu Villa juga sempat sempat ini yang menyampaikan di awal, kalau tadi ditampilkan kita ada wadah sampah media kelas itu memang sengaja dibuat kecil. Harapannya itu memang ya secara apa ya, secara alamiah itu anak-anak akan wegah wegah ini ya apa namanya memproduksi sampah gitu loh. Karena wadahnya itu nanti kecil, kalau kalau sudah penuh nanti mau dibuang di mana gitu loh. Memang sengaja kami buat itu ukuran tasnya itu kecil gitu loh. Ya biar harapannya itu malah kosong ataupun ya kalaupun ada itu cuma sedikit seperti itu Pak Ibu. Nah, mungkin Bu Villa bisa menambahkan untuk pertanyaannya Pak Surya ini. Ya, Silakan ditambahkan Bu Villa. ya, terima kasih Pak Suryo. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Joko tadi ya, eh, perjalanan kami eh, kantin bebas sampah itu sama lingkungan hidup itu sebenarnya duluan terbentuknya kepengurusan lingkungan hidup, Pak. Jadi di awal dulu lingkungan hidup itu sudah ada sejak tahun setelah setelah corona, tapi lebih duluan daripada diadakannya kantin seperti itu. Nah, di situ dulu perjalanan kami sampah bisa terkumpul. Awalnya memang kami juga banyak sampah. Terus di situ kami bingung mau membuangnya di mana. Kita ikut di pondok yang membuangnya itu di depan pondok di pinggir jalan raya. Dan itu sama sekali tidak memperindah pondok. Bahkan masa di depan pondok, tapi malah sebagai tumpukan sampah yang begitu banyaknya. Eh, dan dari sekolahan dulu itu banyak sekali, memang banyak sekali sampah, termasuk sisa makanan, karena kami ada makan siang dan juga snack sehat sendiri yang diolah dari sekolahan. Ternyata itu juga banyak sisanya karena anak-anak kan mungkin makanya sedikit nggak habis kayak gitu, dan itu langsung langsung saja kita buang kayak gitu. Ternyata itu malah em, kita seperti kenapa kita malah memproduksi sampah begitu banyaknya, ini harus dikurangin. Eh, tapi bagaimana caranya, itu yang membuat kami bingung. Dan selain itu juga jajan-jajan yang dibawa anak itu dulu belum dibawa pulang, juga anak membuangnya di sekolah. Dan ada diapers juga yang anak-anak masih apa namanya memakai memakai diapers memang, eh, anak kecil-kecil itu. Jujur bingung. Ya udah ikut pondok membuang di depan pondok. Tapi itu baunya yang tidak sedap, terus juga wajah pondok yang seharusnya bagus tapi malah eh, banyak sampah di situ. Dan akhirnya dari kami, dari pimpinan juga itu eh, berinisiatif untuk mengadakan bank sampah. Awalnya kayak gitu, bank sampah dan juga ekobrik. Jadi eh, mengumpulkan sampah-sampah itu, terus nanti kita jual ke pengepul. Itu juga terjadi di sekolah kami. Kami juga sudah sempat apa menjualnya di pengepul sampah-sampah itu. Kan kadang anak bawa botol minuman atau susu kayak gitu ya. Itu juga banyak. Terus sampah-sampah itu
kami masukkan ke Ekobrik tadi. Ekobrik itu juga sempat terkumpul banyak di sekolah kami, dan benar yang kata Pak Joko tadi, kami bingung, ini Ekobrik mau diapakan? Nah, kayak gitu. Nah, waktu itu masih ada lahan, kami membuat kebun mini, pondok membuat kebun mini, dan kita sumbangkan Ekobrik itu untuk menjadikan pagar tanaman. Dan dijadikan pagar tanaman di situ karena mau membuat kursi waktu itu juga belum berhasil bingung mau mau membuat kursinya bagaimana bentuknya, bagaimana caranya biar kuat kayak gitu, itu masih bingung kami. Dan ternyata ekobrik itu karena banyak orang ya, harusnya dicuci biar tidak bau, kita tidak melakukan pencucian, akhirnya ekobrik itu kok malah semakin bau. Ternyata kita juga belum memilah mana yang sampah kering, mana sampah basah, tapi semua sampah plastik dimasukkan ke dalam ekobrik kayak gitu. Dan akhirnya sampah-sampah itu eh, kita cari cara lagi bagaimana, dan akhirnya berinisiatif dari pondok itu mendirikan PPS, dan kita ikut untuk berkontribusi di situ. Ikut kontribusi di PPS, menyumbang sampah-sampah yang ada di sekolah, kita taruh di PPS agar diolah oleh PPS, dan sampai sekarang akhirnya berhasil. eh Kita gaungkan terus anak untuk mengurangi sampah, memilah sampah, meskipun kami udah ada PPS, bukan berarti kami menerima sampah anak-anak dari rumah kayak gitu. Tapi memang kita tegas bahwa kita adalah mengurangi sampah. Sampah dibawa pulang kembali ke rumah oleh anak-anak jika membawa sampah. Itu terjadi kepada anak PAUD, anak TK. Kalau anak SD itu semuanya udah membeli jajan di kantin ya kebanyakan kalau anak SD. Tapi kalau anak TK, anak PAUD itu masih membawa apa namanya, jajan dari rumah. Itu pengalaman saya waktu di PAUD. Anak nggak mau membawa, anak bilang ini sampah, nggak mau dimasukkan tas kayak gitu. Akhirnya sampahnya itu saya lipat kecil kayak gitu loh, kayak mainannya ya kayak mainan zaman dulu ya Bu ya. Bapak Ibu yang daun biasanya dijadikan koin-koin kayak gitu. Nah itu sampah juga saya lipat kecil, dan akhirnya anak mau bawa pulang kayak gitu. Oh ternyata kalau masih bentuknya sampah besar itu anak nggak mau bawa pulang, harus kita lipat kecil biar anak itu mau membawa pulang seperti itu. Dan akhirnya anak mau membawa pulang dan sudah terbiasa. Ketika makan, sampahnya langsung dimasukkan ke dalam tas. Ketika membawa sampah snack tadi itu, seperti itu. Dan memang kita selalu mengingatkan kalau ada yang tertinggal belum dimasukkan tas, ini sampahnya siapa ya? Anak mengakui, sama saya Bu, langsung masukkan tas. Seperti itu. Eh, jadi seperti itu, Pak. eh Pak siapa yang tadi yang tanya? Pak Suryo, Suryo ya. Pak Suryo. Oke, seperti Iya, itu. betul. Baik, terima kasih jawabannya Pak Joko dan Bu Vila yang sudah memberikan tipsnya kepada kita. Luar biasa sekali. Mari kita tutup dengan closing statement dari Pak Joko dan Bu Vila karena ini sudah agak ngeloncok nggih. Langsung saja ditutup dengan closing statement dari narasumber. Monggo dipersilakan untuk Pak Joko atau Bu Vila. Oke, closing statementnya apa ya? Ya tadi sebenarnya sudah ini ya disampaikan poin ajakan di akhir tadi di akhir slide ya, bahwasannya kita memang butuh saling bersinergi untuk eh, membentuk iklim pendidikan dan juga pendidikan itu di sekolah kita, karena keterlibatan kita itu sangat dibutuhkan untuk itu Bapak Ibu gitu ya. Dan tadi apa namanya, untuk kita bisa saling bersinergi, saling menguatkan, itu kuncinya adalah dua, saling berefleksi dan juga membangun kesepakatan bersama. Itu yang mungkin bisa jadi pesan akhir, kemudian nanti bisa harapannya bisa dipraktikkan untuk di sekolah Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Joko, luar biasa. Baik Bapak Ibu, kami sebagai moderator dari awal memandu sampai dengan saat ini pasti banyak kekurangan kesalahan. Kami tutup dengan pantun, Ibu Hajah pergi mengaji, Cakep. pulang-pulang bawa bingkisan. Saya Cakep. akhiri ngopi semalam hari ini. Terima kasih, narasumbernya sangat berkesan. Saya Iri Bilai Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Pak Catur. Ya, ke Bu Juju dulu aja. Monggo Bu Juju.
Bu Ani. Masya Allah luar biasa ya. Dan tadi siang itu saya baru ini Pak, baru melihat apa penjaga sekolah itu membawa sampah dengan apa namanya kesulitan gitu karena memang sampah itu menjadi problem utama ya di sekolah ya kalau kita tidak bisa mengelolanya ya. Dan ini insya Allah ada solusi malam hari ini. Keren sekali Pak Joko dan Bu Vila. Mudah-mudahan besok ada lagi ya gebrakan yang maksudnya bisa mencerahkan sekolahan-sekolahan yang ada di Kabupaten Wonosobo ya. Dan terima kasih sekali lagi Pak Joko dan Bu Vila. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk teman-teman yang ada di Wonosobo. Dan sekali lagi terima kasih nanti oleh-olehnya minta Pak Catur untuk diantar sampai ke terminal. Syukur pisan besok beneran diantar ya sampai ke terminal ya Pak Joko dan Bu Vila. Sekali lagi terima kasih dan Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih atas kebersamaannya sampai lebih ya ini ya lebih 2 menit bahkan lebih karena lebihnya dia berarti pesertanya antusias Pak Joko dan Bu Vila. Alhamdulillah ya. Dan terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Sampai ketemu lagi di Temu Pendidik Mingguan yang ke-180 Selasa besok. Dan kali ini Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan PGRI SLCC, Kominfo, dan Dinas Dikpora Kabupaten Wonosobo. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Ani, Pak Joko, dan Bu Vila. Selamat malam. Saya kembalikan ke Pak Catur. Silakan Pak Catur. Ya, terima kasih Bu Cucu dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Joko, Bu Vila dan Bu Ani yang hari ini udah apa ya sudah duet nggak duet sih sebenarnya trio gitu ya trio. Jadi kayak ini pancuran kapit sendang. Oke, saya ucapkan terima kasih dan selamat malam, selamat istirahat. Semoga aja hari ini ilmunya bermanfaat dan pokoknya jadi jariah deh buat Pak Joko dan Bu Vila ya. Apalagi kalau misalnya nanti diteruskan sama teman-teman di Wonosobo untuk diterapkan luar biasa. Nanti di akhirat pahalanya mengalir. Oke dan selamat malam Ibu Bapak. Sampai jumpa di Ngopi Semalam untuk edisi yang 180 dan saya izin untuk admin ya Ibu Bapak ya. Dan selamat malam sampai istirahat.